warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bersama saya kembali Sri Alfa Amanah SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Malasari 05, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tugas koneksi antar materi pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelum memulai koneksi, izinkan saya untuk membuat sebuah kesimpulan dari materi modul ini. Hal-hal yang dapat saya simpulkan dari modul ini antara lain adalah tentang pengertian, kemudian paradigma berpikir coaching, prinsip coaching, kompetensi dasar coaching, peran coaching, kompetensi inti coaching, tirta, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Yang pertama adalah pengertian. Di sini saya mempelajari pengertian dari beberapa istilah. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membahas 3 istilah yang akan kita sering dengar dan temukan dalam modul ini, yaitu istilah coach, coaching, dan coaching. Coach adalah orang yang melakukan coaching atau yang memberi coaching atau pemberi manfaat. Coaching adalah prosesnya atau kegiatannya, sedangkan coachee adalah pasiennya atau penerima manfaatnya. Lanjut, kita bahas mengenai pengertian coaching itu tersendiri. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee-nya. Itu adalah menurut Grant. Sedangkan di definisi lain, menurut Whitmore, mendefinisikan sebagai coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih pada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajari. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, ICF mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Istilah yang kedua adalah mentoring. Menurut Stone, mentoring adalah sebuah proses di mana teman, guru, pelindung, ataupun pembimbing yang bijak dan penolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Adapun pengertian lain menjelaskan bahwa mentoring memindahkan pengetahuan tentang banyak hal, memfasilitasi perkembangan, mendorong pilihan yang bijak, dan membantu Mante untuk membuat perubahan. Istilah yang selanjutnya adalah tentang konseling. Konseling didefinisikan menurut Gibson dan Mitchell menyatakan bahwa konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Adapun Roger mengatakan bahwa konseling merupakan rangkaian-rangkaian kontak atau hubungan secara langsung dengan individu yang tujuannya memberikan bantuan untuk merubah sikap dan tingkah lakunya. Yang selanjutnya adalah fasilitasi. Didefinisikan sebagai sebuah kegiatan di mana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok secara substantif, berdiri netral, dan tidak punya otoritas untuk mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta membuat keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok itu. Adapun istilah lain adalah tentang training. Training merupakan sebuah usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran dengan
tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Pembahasan selanjutnya adalah tentang paradigma berpikir coaching. Paradigma berpikir coaching ada 4. Yang pertama adalah fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, kemudian bersikap terbuka dan selalu ingin tahu. Selanjutnya, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru yang ada di masa depan. Selanjutnya adalah tentang prinsip coaching. Prinsip coaching itu terdiri dari 3, itu sesuai dengan prinsip coaching yang didefinisikan oleh IC, yaitu antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemitraan merupakan sebuah hubungan untuk mengembangkan rekan sejawat yang ditujukan dengan cara mengedepankan tujuan rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif itu terjadi dari sebuah percakapan yang terjadi 2 arah, memicu proses berpikir coachee dan juga bisa memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Selanjutnya adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan sebuah rencana atau tindak lanjut yang akan diputuskan oleh coachee sendiri. Dan keputusan itu diambil karena merupakan sebuah keputusan yang paling mungkin dilakukan dan kemungkinan berhasilnya juga cukup besar. Selanjutnya, kompetensi inti coach berdasarkan IC. Yang akan kita pelajari hanya 3 kompetensi atau 3 kompetensi inti yang penting untuk dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah. Kompetensi inti tersebut antara lain yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh merupakan sebuah sikap atau sebuah keadaan di mana seseorang itu hadir dengan sehadir-hadirnya, baik pikirannya, hatinya, dan juga jiwanya. Itu perlu dilakukan oleh coach maupun coachee itu sendiri agar proses coaching bisa terjadi dengan maksimal. Selanjutnya, mendengarkan aktif. Dalam proses mendengarkan aktif ada beberapa hal yang perlu dihindari. Yang pertama adalah membuat asosiasi sendiri, kemudian seorang coach juga dilarang untuk melabeli atau judgement, dan seorang coach juga dilarang untuk membuat asumsi sendiri dari apa yang dia dengar dari coaching. Selanjutnya yang ketiga adalah mengajukan kompetensi inti yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ini adalah hal yang penting karena dengan pertanyaan berbobot akan mampu memancing dan menggali segala potensi yang ada pada diri coachee sehingga bisa menghasilkan keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Pertanyaan berbobot itu memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, merupakan hasil mendengarkan aktif. Kemudian membantu coachee untuk mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga adalah cirinya itu bersifat terbuka dan eksploratif. Struktur kalimatnya terbuka, membuat coachee harus menjawab juga sambil berpikir, tidak langsung ceplak menjawab. Yang keempat adalah diajukan pada momen yang tepat, tidak terburu-buru, berikan jeda setelah coachee menjawab. Misalkan coach bertanya, kemudian coachee menjawab, baru selesai menjawab, seorang coach jangan langsung menyela, apalagi menyela. Jangan langsung bertanya, berikan dia waktu. Kemudian tanyakan, setelah tanyakan baru tunggu coachee untuk memproses jawabannya. Dalam melakukan pertanyaan berbobot,
ada sebuah akronim yang dikenal dengan istilah RASA. RASA itu merupakan sebuah proses untuk memunculkan pertanyaan berbobot, di mana RASA itu merupakan akronim dari R-nya adalah receive atau terima, kemudian A-nya appreciate atau apresiasi, kemudian S-nya summarize atau rangkum, dan A-nya adalah ask atau tanya. Jadi untuk menghasilkan sebuah pertanyaan berbobot, maka kita harus bisa menerima, mengapresiasi, merangkum, dan kemudian baru bertanya. Selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai tirta. Apa tirta itu? Tirta merupakan sebuah alur percakapan yang biasa digunakan dalam proses coaching. Tirta juga merupakan sebuah akronim, di mana T-nya itu adalah tujuan, yaitu di mana seorang coach dan coachee sebelum melakukan percakapan mereka harus menentukan tujuan yang ingin dicapai setelah percakapan atau setelah coaching dilakukan, sehingga tujuannya jelas mau kemana dibawanya. Kemudian I-nya adalah identifikasi. Dalam proses identifikasi ini, seorang coach membantu coachee-nya untuk bisa mengidentifikasi keadaan, kenyataan, kelemahan, kelebihan, dan sebagainya. Kemudian R, rencana aksi atau membuat rencana. Dalam proses R ini, seorang coach membantu coachee-nya untuk menyusun rencana-rencana yang akan mungkin dia lakukan, dan kemungkinan rencana tersebut paling besar kemungkinan berhasilnya dan paling mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya adalah ta atau tanggung jawab. Setelah rencana-rencana itu disepakati atau disampaikan oleh coachee, maka coach mengajak coachee untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia rencanakan. Mulai itu menentukan, memperkirakan siapa yang akan mampu membantu untuk coachee tersebut agar terus konsisten dalam melakukan aksinya. Pembahasan yang terakhir adalah tentang supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik. Supervisi akademik tentu kita tahu dia memiliki pengertian tersendiri. Dalam supervisi akademik ada dua paradigma utama yang menjadi landasan. Yang pertama adalah merupakan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi setiap potensi individu. Seorang supervisor memahami makna dari tujuan pelaksanaan supervisi akademik yang terjadi di sekolah, di mana tujuan-tujuan tersebut adalah yang pertama adalah pertumbuhan, selanjutnya perkembangan, dan yang ketiga adalah pengawasan apa yang telah terjadi atau yang sedang dilakukan. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu meliputi yang pertama, kemitraan. Sama dengan yang tadi, di mana kemitraan merupakan proses kolaboratif antara supervisor dan gurunya. Kemudian konstruktif, itu bertujuan mengembangkan kompetensi individu atau kompetensi gurunya. Kemudian terencana, sehingga ada jadwal-jadwal yang disepakati bersama. Kemudian reflektif, melihat hal-hal yang sudah dilakukan untuk kemudian dikaji pada saat ini. Kemudian objektif, yang berarti data atau informasi atau sebuah keadaan diambil dan diangkat berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Kemudian berkesinambungan atau berkelanjutan, dalam arti bahwa supervisi akademik tidak cukup hanya satu kali. Di saat terjadi sebuah supervisi akademik, maka harus ada supervisi yang selanjutnya untuk mengevaluasi hasil dari supervisi akademik yang pertama. Dan nanti supervisi akademik yang kedua dilakukan, kemudian muncullah sebuah rencana untuk perubahan dan nanti akan dinilai kembali pada supervisi akademik yang ketiga. Selanjutnya, komprehensif atau mencakup tujuan dari proses supervisi akademik itu tersendiri. Selanjutnya adalah refleksi dari kegiatan
selama mempelajari modul 2.3 ini. Yang pertama, selama pembelajaran modul 2.3 ini, saya memahami beberapa materi atau menambah pengetahuan saya tentang beberapa materi. Yang pertama ada tentang konsep coaching, paradigma dan prinsip berpikir coaching, kompetensi coaching, percakapan coaching dengan alur Tirta, istilah rasa, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Adapun emosi-emosi yang dirasa terkait pengalaman belajar selama mempelajari modul 2.3 ini, yaitu yang saya rasakan adalah bahagia atau senang. Bahagia karena saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang hebat, bahagia karena saya bisa menambah ilmu, bahagia karena saya bisa bertemu, bertatap muka, berdiskusi dengan rekan-rekan CGP hebat, juga para pengajar praktik, fasilitator, dan juga instruktur. Yang selanjutnya, perasaan yang saya rasakan atau emosi yang saya rasakan adalah tertantang agar saya bisa menjadi seorang coach yang baik, sehingga saya mampu melakukan proses coaching dengan baik. Dengan saya bisa melakukan proses coaching dengan baik, maka saya akan bisa membantu banyak rekan-rekan saya yang nantinya berposisi menjadi seorang coach. Yang selanjutnya adalah hal yang sudah baik berkaitan dengan diri saya selama proses pembelajaran. Yang pertama, saya mendapat tambahan ilmu dengan pemahaman yang terkait coaching dan sebagainya. Kemudian saya sudah berusaha untuk berperan aktif bersama CGP lain dalam kegiatan pembelajaran, diskusi, baik itu daring maupun luring. Selanjutnya, yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan terkait keterlibatan diri saya selama proses pembelajaran, yaitu saya sadar bahwa saya harus lebih mengasah lagi kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, dalam membuat pertanyaan berbobot. Yang harus diperbaiki lainnya adalah saya ingin terus berlatih untuk melakukan coaching bersama rekan di sekolah agar lebih mahir lagi dalam melakukan coaching. Kemudian terkait dengan kompetensi dan kematangan diri, hal ini saya lakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan diri baik itu sebagai pendidik maupun rekan sejawat, agar mampu menjadi seorang coach yang dapat membantu murid, rekan, dan orang-orang yang ada di sekitar agar dapat mengembangkan dirinya dengan baik. Selanjutnya kita sampai kepada koneksi atau hubungan. Koneksi antar materi dari modul 2.1, di mana kita belajar mengenai tentang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, kemudian modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, dan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Mari kita lihat hubungannya. Dalam pembelajaran diferensiasi, mari kita lihat hubungannya. Dalam pembelajaran diferensiasi, kita sudah mempelajari bahwa pembelajaran diferensiasi merupakan sebuah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga diartikan sebagai sebuah pembelajaran yang mengimplementasikan, kemudian dalam pengertian lain, pembelajaran diferensiasi merupakan sebuah pembelajaran yang dimana seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk terus merespon setiap kebutuhan murid atau kebutuhan belajar murid, dimana kebutuhan belajar murid itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Jika seorang coach sudah tahu muridnya bahwa jika seorang coach sudah dapat memetakan muridnya, memetakan baik itu dari mulai kesiapan, minat, dan juga profilnya, maka itu akan mempermudah seorang coach untuk melakukan coaching terhadap siswanya di kelas. Misalkan seorang guru tahu bahwa si A profil belajarnya adalah audio, maka dia tidak akan mungkin untuk mengcoaching anak tersebut untuk bisa melakukan kinestetik atau harus baik dalam hal kinestetik, gaya belajar kinestetik.
Sehingga dengan adanya pemahaman yang baik tentang pemetaan murid, seorang coach bisa mengoptimalkan segala potensi siswa dengan baik. Kemudian dari modul 2.2 kita belajar tentang KSE, di mana KSE itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari kelima KSE ini sudah dapat terlihat beberapa yang sangat terkait dengan kegiatan coaching. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri untuk menyadari segala potensi yang di dalam dirinya itu akan dilakukan dalam proses coach. Karena coach berperan untuk memancing atau menyadarkan si coachee bahwa potensi-potensi dirinya itu adalah A, B, C, dan D. Kemudian manajemen diri. Manajemen diri itu proses memilah-milah. Seorang coach sangat memerlukan manajemen diri ini sehingga dia di saat proses coaching tidak melakukan judgement, tidak melakukan asumsi, tidak melakukan asosiasi, tapi dia begitu saja membiarkan coachingnya untuk mengemukakan pendapat dan menggali segala pemikirannya. Selanjutnya dari keterampilan berelasi juga sangat penting, karena keterampilan berelasi sama dengan kemitraan. Seorang bisa baik dalam keterampilan berelasinya, otomatis dia akan mampu untuk membangun kemitraan yang terjadi di saat proses coaching. Yang selanjutnya adalah tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tentu saja pada akhir sesi coaching, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sangat memegang peran penting. Seorang coach menggiring atau memfasilitasi coachingnya untuk bisa melakukan sebuah keputusan, dan keputusan itu harus dia tanggung jawab. Jangan sampai proses coaching hanya sekedar mengambil keputusan tanpa ada tanggung jawab atau tindak lanjut yang akan dapat dievaluasi ke depan. Selain itu, dalam KSE juga kita belajar tentang teknik stop, tentang mindfulness. Teknik stop bisa digunakan di saat proses coaching, di saat misalkan seorang coach mulai buyar, mulai pecah konsentrasinya, maka dia bisa meminta izin kepada coachnya untuk jeda sejenak, melakukan teknik stop agar dia bisa kembali hadir secara penuh dalam proses coaching sendiri. Sekian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam.